Dewa Perang Ye Shikai. Bab 261. Su Qingyu adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing. Menurut para karyawan perusahaan, dia adalah wanita paling populer di kota itu. Banyak sekali pejabat tinggi dan taipan yang mendekatinya, namun dia menolak mereka semua tanpa kecuali. Alasan utamanya adalah standarnya terlalu tinggi, dan hanya sedikit orang yang bisa membuatnya membanggakan ketampanannya. Ye Shikai baru saja bertemu pria itu, dan dia harus dikatakan sebagai pria yang tampan. Su Qingyu menyerahkan kartu nama di atas meja kepada Ye Shikai dan berkata sambil tersenyum, "Lihatlah. Wakil Manajer Umum Grup Gangcheng Wu, Wu Yu." Ye Shikai membaca kata-kata di kartu nama itu dan kemudian melemparkannya ke atas meja. "Saya tidak mengenalnya." Ye Shikai belum pernah ke kota Hong Kong, dan belum pernah berbisnis, jadi tentu saja dia tidak mengenal pria bernama Wu Yu ini. Saat dia bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat, dia hanya tahu tentang beberapa kelompok di Yanjing. Wu Group adalah salah satu dari 3 grup terbesar di kota Hong Kong, dengan aset sebesar 100 miliar. Grup ini tidak hanya memiliki status yang sangat tinggi di kota Hong Kong, tetapi juga memiliki koneksi dan sumber daya yang sangat kuat di daratan. Wajah Su Qingyu menjadi gelap, lalu dia berkata dengan gembira, dan Wu Yu adalah putra kedua dari keluarga Wu dan wakil manajer umum grup Wu. Aku tidak menyangka dia akan datang hari ini. Ye Shikai sama sekali tidak mengenal grup Wu, dan dia tidak perlu tahu. Jika kita membandingkan aset di Istana Dunia Bawahlah yang menjadikan mereka yang terkaya. Namun, karena Wu Yu ingin membahas kerjasama dengan Su Qingyu, itu ada hubungannya dengan Ye Shikai. Wu Group berharap dapat bekerja sama dengan kami. Kami akan membantu mereka mengembangkan merek mereka di Yanjing, dan kami juga dapat memanfaatkan mereka untuk memasuki kota Hong Kong. Su Qingyu merasa gembira. Selalu menjadi impiannya untuk membuat Tianya Group lebih kuat dan lebih besar, dan sekarang, kesempatan ini telah datang padanya. Anda dapat memutuskan masalah bisnis, kata Ye Shikai. Karena Su Qingyu, ratu bisnis, menganggapnya baik-baik saja, maka Ye Shikai, orang luar, tidak akan berkata apa-apa. Jika Su Qingyu menganggapnya benar, maka Ye Shikai akan membantunya mewujudkannya. Bagus sekali. Aku akan menghubunginya sekarang, lalu aku akan mengajaknya makan malam nanti. Su Qingyu menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Ye Shikai menatap keindahan di depannya dan tersenyum manis, sudut mulutnya sedikit terangkat. Suamiku, apakah kamu ingin belajar tentang bisnis? Baru-baru ini ada pelatihan bisnis yang sangat terkenal, dan seorang profesor ekonomi internasional akan datang untuk memberikan ceramah. Aku bisa membantumu mendaftar. Su Qingyu dalam suasana hati yang baik dan mulai mengobrol dengan Ye Shikai. Selamat tinggal, saya tidak pandai berbisnis. Ye Shikai melambaikan tangannya dan menolak dengan tegas. Di antara aset Istana Dunia Bawah, sebagiannya adalah bonus untuk menjalankan misi pembunuhan, dan ada juga beberapa sumber daya rezim boneka. Mengenai industri di seluruh dunia, Ye Shikai tidak pernah menanyakannya, dan semuanya ditangani oleh bawahannya. Tapi, aku sudah mendaftarkanmu. Su Qingyu berkata dengan lemah, aku meminta mantan penasihat universitasku untuk mencarikanmu tempat. Akan buruk jika kau tidak pergi. Apa? Kamu sudah mendaftarkanku? Ye Shikai berkata dengan keras, dan kemudian secara tidak sengaja melihat sudut mulut Su Qingyu yang sedikit terangkat. Ternyata dia bertindak lebih dulu, baru meminta izin belakangan. Ye Shikai awalnya ingin menolak, tetapi Su Qingyu menarik lengannya, terus membujuknya, dan bahkan menggunakan sifat genit. Ah, lupakan saja, pergi saja. Dengan IQ dan EQ suamimu yang tinggi, jika dia menjadi jenius di dunia bisnis, bagaimana perasaanku sebagai seorang istri? Ye Shikai akhirnya setuju. Dalam hal kualifikasi akademis, Ye Shikai hanya lulus SMA dan tidak pernah kuliah, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun telah memberinya kedalaman pemikiran yang lebih cermat daripada orang biasa. Narsis, aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Su Qingyu berkata dengan suara lembut. Ia memperoleh gelar Master Ekonomi dari Universitas Yanjing saat ia masih sangat muda. Dia dapat dikatakan sebagai ratu jenius di dunia bisnis. Ding ling ling, ding ling ling. Pada saat ini, 2 telepon berdering pada saat yang bersamaan. Itu adalah panggilan dari Su Qingyu dan Ye Shikai. Mereka saling berpandangan dengan canggung, lalu secara bersamaan mengambil ponsel mereka dan melihat ide penelepon. Ekspresi mereka sungguh sinkron. Ye Shikai menunjuk keluar pintu, memberi isyarat agar dia keluar terlebih dahulu untuk menjawab panggilan. Hei, Zhang Ting, mengapa kamu meneleponku sekarang?
Ye tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan suara keras. Bukankah kasusnya sudah terpecahkan? Mengapa Zhang Ting masih mencarinya? Dan dia tidak melihatnya karena Su Qingyu mungkin terlalu banyak memikirkannya. Apakah kamu marah? Kamu memiliki temperamen yang buruk. Tentu saja aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Aku akan mentraktirmu makan siang dan mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Zhang Ting mula-mula tertegun, namun kemudian tak dapat menahan diri untuk mengeluh beberapa patah kata. Oh, oke, ayo kita lakukan ini. Ye melihat arlojinya. Saat itu sudah lewat pukul 10. Melihat sudah hampir waktunya makan malam, dia menyetujui permintaan Zhang Ting. Baiklah, saya akan memesan tempat duduk. Zhang Ting berkata, lalu menutup telepon. Di sebuah toko pizza di Paradise Mall, Yanjing. Ye berlari dengan tergesa-gesa. Karena dia banyak berbicara dengan Su Qingyu, dia hampir terlambat. Begitu dia tiba di restoran, dia melihat Zhang Ting melambai padanya, tetapi yang tidak Ye duga adalah ada seseorang di samping Zhang Ting. Hehe, kakak ipar. Jiyu, mengapa kamu ada di sini? Ye tidak menyangka Jiyu akan muncul di sini. Memikirkan, mata-mata kecil ini, dia telah membuat Ye sangat menderita sebelumnya. Jika dia bukan saudara perempuan Jiqian, Ye benar-benar ingin memberinya pelajaran. Lagi pula, aku bukan saudara iparmu. Zhang Ting dan Jiyu duduk di satu sisi, dan Ye duduk di seberangnya. Ye harus menekankan kalimat terakhir. Sejak terakhir kali Jiqian muncul, dia mengubah namanya menjadi kakak ipar. Tapi adikku menciummu, sebaiknya kau tidak menyangkalnya. Jiyu menjadi marah ketika mendengar Ye mengatakan itu, dan mulai membela Jiqian. Zhang Ting yang mendengarkan di samping juga terkejut. Bukankah suami Ye Su Qingyu? Bagaimana dia bisa ada hubungan dengan saudara perempuannya Jiyu? Zhang Ting hanya tahu bahwa Jiyu adalah seorang mata-mata dan putri dari keluarga besar, jadi saudara perempuan Jiyu juga harus menjadi putri dari keluarga besar. Zhang Ting berubah pikiran dan tidak merasa aneh bahwa bajingan ini memiliki hubungan dengan begitu banyak wanita. Ye melirik Jiyu, lalu menatap Zhang Ting yang merasa sedikit bersalah, dan tiba-tiba menyadari segalanya. Dia memintamu untuk mengajakku keluar, kan? Ye berkata dengan ringan. Gadis itu tidak punya nomor teleponmu, jadi aku akan membantu kalian berdua bertemu. Zhang Ting menyeruput kopinya, merasa sedikit bersalah. Jiyu menggunakan informasi mata-mata itu untuk membantu Zhang Ting memecahkan banyak misteri lama. Sebagai balasannya, Zhang Ting membantu Jiyu membuat janji dengan Ye Bab 262. Ye memiliki wajah yang gelap, tetapi melihat sisi baiknya, setidaknya Jiyu akhirnya kembali ke jalurnya. Saat dia menjadi mata-mata di masa lalu, sejumlah besar informasi yang ada di tangannya dapat digunakan untuk membantu polisi memecahkan kasus. Kakakmu orang yang sangat baik. Ye menatap Jiyu, dan apa yang muncul di depannya adalah wajah Jiqian yang familiar. Dialah orang yang paling berutang budi pada Ye Ye pernah dengan naif berpikir bahwa mereka berdua bisa melupakan satu sama lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa perkembangan keadaan akan membuat mereka berdua semakin dekat. Bahkan kasus Motman pun tidak akan mungkin terpecahkan jika bukan karena bantuan Jiqian. Di depan mataku, pengalaman dengan Jiqian terlintas seperti film, pertemuan di Gunung Suci, hubungan mereka, dan gairah malam itu. Pada akhirnya, keduanya putus dan kembali ke China. Memikirkan hal ini, mata Ye perlahan menjadi basah. Dari sudut pandang Jiqian, satu hal yang dikatakan Zhang Ting benar, Ye adalah pria yang tidak berperasaan. Sangat sulit untuk melupakan seseorang. Jiyu tidak mengerti mengapa Ye menjadi begitu sedih, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Zhang Ting juga sedikit malu, jadi dia harus memanggil pelayan untuk mengambil pesanan. Setelah waktu yang lama, Ye perlahan menjadi tenang. Jiyu tidak terus menanyai Ye dan mereka bertiga tetap diam. Ngomong-ngomong, Ye apakah kamu tertarik datang ke kantor polisi? Zhang Ting tiba-tiba berkata, memecah suasana canggung. Kantor polisi mana? Jadilah polisi saja. Bakatmu sebagai detektif sangat hebat. Direktur Song sudah memujimu di depanku berkali-kali. Zhang Ting meletakkan pisau dan garpu di tangannya dan berkata dengan serius. Tidak tertarik. Ye menggelengkan kepalanya. Tidak, saya biasanya tidak memuji orang, dan menjadi seorang polisi adalah pekerjaan yang sangat terhormat, lanjut Zhang Ting. Tidak perlu. Aku lebih suka menjadi juru tulis.
Ye Shike berkata dengan ringan. Menjadi seorang polisi memang suatu kehormatan, tetapi tidak sesuai dengan kepribadian Ye Shike. Dia terbiasa dengan kebebasan dan pesta pora di luar negeri dan mungkin tidak cocok untuk pekerjaan sebagai polisi. Oh, lupakan saja. Setelah banyak penolakan, Zhang Ting akhirnya menyerah. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi ketika dia memikirkannya, Ye Shike adalah suami Su Qingyu. Mungkin tidak realistis bagi Zhang Ting untuk meminta suami seorang CEO besar untuk datang dan menjadi polisi. Ngomong-ngomong, Zhao Rou sudah meninggal, loh. Dia meninggal di penjara. Setelah beberapa saat, Zhang Ting tiba-tiba berkata, "Apa? Zhao Rou sudah meninggal?" Mendengar ini, Ye Shike dengan bersemangat membanting meja. Semua orang di restoran melihat ke sini. "Tuan, tolong jangan terlalu bersemangat, ya." Seorang pelayan datang dan dengan ramah mengingatkan. "Maaf, saya mengerti." Ye Shike mengangguk dan duduk dengan canggung. "Bagaimana dia meninggal?" Ye Shike bertanya. "Dia meninggal karena keracunan sianida di penjara Biro Keamanan Nasional. Atasan kami merahasiakannya. Di kantor polisi, hanya Direktur Song, Kapten Lin, dan saya yang tahu tentang hal itu." Zhang Ting berkata tanpa daya. "Bagaimana dengan pengawasan? Siapa yang melakukannya?" Ye Shike terus bertanya. "Pengawasan tersebut dirusak dengan sengaja." Zhang Ting berkata dengan marah, "Mereka ceroboh kali ini. Kupikir tidak ada yang berani melakukannya di penjara Biro Keamanan Nasional. Siapa sangka? Aduh." Zhao Rou adalah ketua grup Cheng Yang dan dalam kasus Motman, tetapi Ye Shike mendengar kata "Tuan" dari mulutnya, dan kali ini jelas merupakan pembunuhan untuk membungkamnya. Ye Shike menghela nafas diam-diam, pasti ada seseorang di belakang Zhao Rou, tetapi sekarang semua petunjuknya terputus. Namun, berdasarkan kepribadian Zhao Rou yang gila, saya khawatir tidak ada informasi yang bisa diperoleh darinya. Dalang itu pasti takut kalau dia akan membocorkan suatu informasi, jadi dia membungkamnya. Penjara Biro Keamanan Nasional dijaga dengan baik. Bahkan tanpa pengawasan, ada banyak penjaga bersenjata. Hanya ada satu jenis orang yang bisa masuk tanpa diketahui. Praktisi. Ding ling ling. Pada saat ini, ponsel Ye Shike berdering. Dia melihat ide penelepon dan melihat bahwa yang menelepon adalah Su Qingyu. Ye Shike berjalan ke kamar mandi pria dan menjawab panggilan. "Halo, suamiku, kamu di mana?" Begitu telepon tersambung, suara Su Qingyu yang agak bersemangat terdengar. "Saya makan di luar, ada apa?" kata Ye Shike. "Kembalilah cepat dan aku akan menunjukkanmu kejutan." "Baiklah, saya akan segera kembali ke perusahaan." Ye Shike menutup telepon dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Qingyu adalah seorang wanita bisnis. Saat itu hampir lewat waktu makan dan dia mungkin belum makan siang. Jika Ye Shike menebak dengan benar, kejutan ini seharusnya adalah pemberitahuan dari Wu Yu. Ye Shike mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan memesan pizza untuk dibawa pulang. Tianya Group, kantor presiden. "Qingyu, aku kembali." Ye Shike mendorong pintu hingga terbuka, meletakkan pizza yang dibelinya di atas meja, dan berkata dengan khawatir, "Kamu belum makan siang, kemarilah dan makan sesuatu." "Terima kasih, suamiku." Su Qingyu dengan senang hati memeluk Ye Shike, yang membuatnya sedikit terkejut. Jarang sekali Su Qingyu bersikap begitu antusias dan proaktif seperti hari ini. Tampaknya seperti kejutan yang nyata. "Biarkan aku menunjukkanmu sebuah kejutan." Su Qingyu mengeluarkan sebuah dokumen dari meja, sepertinya baru saja difaks. "Apa ini?" Ye Shike bertanya. "Dari dokumen yang dikirim Wu Group tadi, tampaknya mereka sangat tertarik pada kita kali ini." Su Qingyu meletakkan dokumen itu, menarik lengan baju Ye Shike, dan tiba-tiba berkata dengan malu-malu, "Juga, Wu Yu mengundangku untuk makan malam-malam ini untuk membahas situasi spesifik." Ye Shike mendesah dalam hati. Setelah sekian lama, pemuda tampan ini ingin mentraktir istrinya makan. "Kalau begitu, silakan saja. Aku tidak keberatan." Ye Shike berkata dengan ringan. "Kau sungguh tidak keberatan." Sekilas ekspresi terkejut tampak di wajah Su Qingyu. "Ada satu hal. Meskipun bahasa Mandarin Wu Yu tidak begitu bagus, dia cukup tampan. Bagaimana jika dia merayu istriku?" Ye Shike berkata sambil tersenyum. "Huff, percaya atau tidak, jika kamu tidak membuat kemajuan, aku akan benar-benar melarikan diri bersamanya." Su Qingyu berkata, lalu menatap wajah Ye Shike, ingin melihat reaksinya. "Kau ingin aku pergi bersamamu?" Ye Shike tersenyum licik, tidak menunjukkan rasa cemburu.
Tetapi aku benar-benar ada sesuatu yang harus kulakukan malam ini. Aku khawatir aku tidak akan bisa datang tepat waktu. Kalau begitu, kamu tidak apa-apa pergi sendiri. Ye Shikai memandang Su Qingyu yang sedikit tidak senang, dan berkata dengan nada menghibur bahwa meskipun Ye Shikai tidak bisa pergi, dia akan membiarkan Elena menemani Su Qingyu ke negosiasi. Elena memiliki paras yang rupawan dan berbakat, dan dia juga seorang kultivator. Ye Shikai selalu memintanya untuk melindungi keselamatan Su Qingyu. Baiklah kalau begitu. Su Qingyu mengangguk, mengambil selembar kertas dari meja dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. Apa ini? Ye Shikai sedikit bingung. Jadwal kelas Anda. Su Qingyu berkata sambil tersenyum, kursusnya sudah selesai, ingatlah untuk pergi ke kelas. Bab 263. Ye Shikai sedang mengendarai Lexusnya dan melihat jadwal kursus di sampingnya. Dia tidak dapat menahan rasa sakit kepala. Mengapa ada begitu banyak kursus? Dan semuanya itu adalah istilah yang belum pernah dilihat Ye Shikai sebelumnya. Bukankah ini memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ia persiapkan? Ye Shikai tidak suka mempelajari hal-hal yang kaku di kelas, tetapi lebih suka memperoleh pengalaman melalui praktik. Tetapi Ye Shikai juga mengerti bahwa ini adalah harapan Su Qingyu padanya. Alasan mengapa dia bertindak lebih dulu dan meminta persetujuannya kemudian adalah karena dia tahu Ye Shikai pasti akan menolak, jadi dia mendaftar terlebih dahulu. Tidak heran dia mengambil kartu identitasnya beberapa hari yang lalu. Saat itu, Ye Shikai tidak menyadari ekspresi nakal Su Qingyu. Celakanya, dia terjebak dalam perangkapnya. Memikirkan Wu Yu yang muncul hari ini, Ye Shikai bukanlah orang yang picik, namun bagi putra dari kelompok setingkat ini, dan mengundang kecantikan yang tiada taraf seperti Su Qingyu, mau tak mau orang-orang akan berpikiran liar. Namun, memikirkan perlindungan pribadi Elena, Ye Shikai merasa lega. Awalnya dia sangat ingin pergi ke acara makan malam ini, tetapi sekarang, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Di kamar pribadi Hotel Yanjing, Su Qingyu duduk dengan anggun di kursi, sementara Elena memperhatikan sekelilingnya. Ledakan. Pintunya terbuka dan Wu Yu berjalan masuk perlahan. Dia memiliki wajah yang tampan dan senyum tipis di wajahnya. Aku jadi penasaran, berapa banyak wanita yang bisa dia tarik. Maaf, Nona Su, saya membuat Anda menunggu. Bahasa Mandarin Wu Yu tidak begitu bagus, dan aksennya sangat mirip dengan aksen Hong Kong dan Makau. Tidak apa-apa, Tuan Wu. Su Qingyu berdiri dan berjabat tangan dengan Wu Yu. Di dunia bisnis, dia selalu tampil sebagai wanita cantik yang dingin, membuat orang merasa tidak terjangkau. Akan tetapi, terhadap Wu Yu, dia masih memperlihatkan senyum yang jarang dia tunjukkan, karena kesempatan kerja sama ini tidak mudah didapat. Nona Su, merupakan kehormatan besar bagi kita untuk bisa bekerja sama. Ini adalah kalung perhiasan yang saya bawa dari kota Hong Kong sebagai hadiah pertemuan untuk Anda. Wu Yu mengeluarkan kotak hadiah dari sakunya. Su Qingyu tersenyum sedikit dan menyerahkan kotak itu kepada Elena. Terima kasih banyak, Tuan Wu. Saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik. Su Qingyu mengangkat gelasnya dan memberi isyarat kepada Wu Yu untuk bersulang. Setelah keduanya mengobrol beberapa kalimat, mereka mulai membahas pokok bahasan. Nona Su, kali ini grup Wu kami ingin mencari mitra di Yanjing. Itu adalah keinginan keluarga, dan saya adalah perwakilan dari kerja sama ini. Wu Yu berkata sambil tersenyum, saya sangat optimis terhadap Tianya Group. Terima kasih, Tuan Wu. Kata Su Qingyu. Namun, Nona Su, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Tiba-tiba, Wu Yu menunjukkan ekspresi malu. Tuan Wu, silakan bicara. Ekspresi aneh melintas di wajah Su Qingyu. Mungkinkah Wu Yu akan menarik kembali kata-katanya? Nona Su, Anda tahu bahwa grup Wu kami adalah bisnis keluarga. Keluarga kami sangat mementingkan untuk menemukan mitra di Yanjing kali ini, jadi. Wu Yu ragu-ragu dan menyesap anggur merah. Tuan Wu, silakan bicara. Meskipun Su Qingyu tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wu Yu, dia pasti akan mendengarkan dengan sabar. Meskipun Tianya Group tidak kecil, namun masih relatif lemah dibandingkan dengan raksasa seperti Wu. Dikatakan bahwa grup Wu telah dikelola dengan susah payah oleh 4 generasi keluarga Wu. Kota ini memiliki sejarah 100 tahun dan telah berakar kuat di kota Hong Kong. Keluarga Wu juga sangat makmur. Oleh karena itu, mustahil bagi Wu Group untuk menjadi perusahaan yang hanya dijalankan oleh satu orang. Keputusan apapun tentang suatu masalah harus dirundingkan dalam keluarga. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya dari Nona Su. Ekspresi Wu Yu tampak sedikit lebih baik.
Sebenarnya ada beberapa orang di keluarga saya yang menentang keputusan saya. Kata-kata Wu Yu membuat Su Qingyu mengerutkan kening. Kalau ada yang menentang berarti ada persaingan, artinya kerjasama ini masih suatu hal yang belum diketahui. Nona Su harus tahu bahwa jika menyangkut perhiasan, batu giok, dan barang-barang mewah, keluarga Ji adalah yang terbaik di Yanjing. Wu Yu menjelaskan, dan Su Qingyu mengangguk. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing, keluarga Ji memiliki warisan keluarga yang sangat dalam. Jika keluarga Ji adalah orang dewasa yang matang, maka grup Tianya adalah bayi yang baru saja muncul dari tempat lahirnya. Perbandingan kekuatannya tampak jelas. Benar sekali. Keluarga Ji jauh lebih unggul dari kelompok kami dalam hal sumber daya, pendanaan, saluran, dan koneksi. Su Qingyu tidak menutupi apapun dan berbicara terus terang. Sebagai generasi luar biasa dari keluarga Wu, Wu Yu juga mahir dalam peperangan bisnis. Jika dia mencoba menyembunyikan sesuatu di hadapannya, dia akan tampak semakin bersalah. Nona Su, saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan kelompok Anda. Hanya saja, justru karena itulah keputusan saya untuk bekerja sama dengan kelompok Anda ditentang oleh generasi paman saya. Bahkan ayah saya pun sedikit ragu. Wajah Wu Yu menjadi semakin jelek. Kalau begitu, Tuan Wu, maksud Anda adalah menolak untuk bekerja sama. Su Qingyu menatap Wu Yu dengan tajam. Tentu saja tidak, tetapi keluarga berharap untuk mempertimbangkan kembali niat kerja sama tersebut. Wu Yu menatap Su Qingyu dan berkata, saya harap Nona Su dapat meluangkan waktu untuk pergi ke Hong Kong untuk bernegosiasi. Pergi ke kota Hong Kong. Su Qingyu agak terkejut dengan permintaan Wu Yu. Benar sekali. Di Gangcheng, kita perlu merundingkan kembali rencana kerjasama. Nona Su, harap tenang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan dukungan dari keluarga. Wu Yu mengangguk. Presiden, haruskah kita bicara dengan Tuan Ye tentang masalah ini? Setelah mendengar permintaan ini, Elena sedikit mengernyit, lalu diam-diam mendekatkan diri ke telinga Su Qingyu dan berbisik. Aku akan memberitahunya. Su Qingyu berkata lembut, lalu menoleh ke Wu Yu dan tersenyum. Baiklah, saya akan pergi ke Hong Kong secara langsung dalam beberapa hari untuk membicarakannya dengan Tuan Wu. Saya juga berharap Tuan Wu akan menyampaikan beberapa patah kata yang baik untuk kelompok kita di hadapan ayahmu. Su Qingyu tenang dan kalem. Dalam dunia bisnis, dia selalu menjadi seorang jenius yang mutlak. Mengenai kerjasama ini, dia telah mempertimbangkan banyak hal sebelumnya, termasuk hal-hal seperti pergi ke Hong Kong secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah kasus besar, dan baik Tianya Group maupun Wu Group sangat mementingkannya. Itu sudah pasti. Memilih Tianya Group adalah keputusan saya. Saya tentu tidak akan menyerah, dan terima kasih atas pengertian Anda, Nona Su. Wu Yu menunjukkan ekspresi lega di wajahnya, lalu mengeluarkan beberapa dokumen dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Su Qingyu. Ini adalah beberapa informasi tentang grup Wu dan keluarga Ji. Ini pasti akan membantu Nona Su. Su Qingyu memperhatikan tumpukan informasi yang tebal itu. Kontennya sangat rinci, bahkan menyertakan beberapa rahasia industri tersembunyi dari keluarga Wu. Su Qingyu percaya pada ketulusan Wu Yu dalam kerja sama ini. Tampaknya penolakan dari keluarga juga memberinya banyak tekanan. Terima kasih banyak, Tuan Wu. Saya akan mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan baik saat saya kembali. Su Qingyu mengangguk. Baiklah, saya pamit hari ini. Saya menantikan hari ketika Nona Su berangkat ke Hong Kong. Bab 264. Setelah Wu Yu pergi, hanya Su Qingyu dan Elena yang tersisa di dalam kotak. Su Qingyu merasa sedikit kecewa, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir akan aneh jika dia bisa mendapatkan kasus sebesar itu dengan mudah. Su Qingyu seorang diri telah membuat grup Tianya lebih kuat dan lebih besar, dan dia telah menghadapi banyak kesulitan, tetapi kali ini sedikit istimewa. Meskipun Su Qingyu memiliki banyak pengalaman bisnis, kota Hong Kong masih merupakan tempat yang asing baginya. Su Qingyu mengusap pelipisnya karena malu. Untuk memecahkan kasus ini dengan sukses, akan sama sulitnya dengan mencoba menarik buah kastanye dari api. Presiden, Anda baik-baik saja. Apakah Anda ingin beristirahat sebentar? Elena berkata dengan penuh perhatian, menyuntikkan energi internalnya ke tubuh Su Qingyu untuk membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Aku baik-baik saja. Beristirahatlah sebelum kembali ke perusahaan. Su Qingyu berkata dengan ringan. Badan Keamanan Nasional. Kasus yang harus dipecahkan Ye Shikai adalah pembunuhan Zhao Rou. Kalau dipikir-pikir dari sudut pandang yang mengerikan,
jika Zhao Rou hanyalah boneka dari kekuatan di balik layar, dan mereka telah menyebabkan kasus besar seperti Mothman, maka kekuatan sebenarnya di balik layar pasti lebih mengerikan. Hentikan mobil dan periksa. Seorang penjaga bersenjata menghentikan mobil Ye Shikai. Biarkan dia masuk, Tuan Ye. Ye Shikai menyerahkan tanda pengenal kecil kepada penjaga. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepadanya oleh Jin Li, yang memungkinkannya memasuki Biro Keamanan Nasional sesuka hati. Penjaga bersenjata itu mengenali Ye Shikai. Publik hanya tahu bahwa kasus Mothman diselesaikan oleh Biro Keamanan Nasional dan kantor polisi, tetapi orang-orang di Biro Keamanan Nasional tahu bahwa orang di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Dia tidak hanya memiliki identitas yang misterius, dia juga merupakan kontributor hebat dalam memecahkan kasus Mothman. Penjaga itu memberi hormat pada Ye Shikai dan mengacungkan jempol padanya. Tianjing, apa yang terjadi? Ye Shikai berjalan ke sel tempat Zhao Rou meninggal. Tianjing dan Jin Li juga ada di sana. Zhao Rou sudah meninggal. Dia diracuni setelah meminum kapsul sianida yang dikirim kepadanya. Wajah Tianjing terlihat tidak bagus. Biro Keamanan Nasional adalah tempat paling aman di seluruh Yanjing, dan penjara adalah prioritas utama. Seseorang menyelinap ke penjara Biro Keamanan Nasional dan tidak meninggalkan jejak. Ini sungguh ironis. Penjaga itu pada hari itu telah dikirim ke pengadilan agensi karena melalaikan tugas. Jin Li berkata kepada Ye Shikai dengan sedikit keengganan di matanya. Karena alasan ini, Jin Li juga ditegur oleh atasannya. Ye Shikai datang ke sel, meraih pintu besi, mengguncangnya dengan keras, melihat posisi tubuh Zhao Ting, dan berkata dengan ringan. Pintu selnya sangat kuat dan tidak dapat dibuka tanpa sidik jari tertentu. Melihat postur Zhao Rou yang sekarat, ini menunjukkan bahwa Zhao Rou meminum racun itu secara sukarela. Ye Shikai menganalisis, dan menurut mentalitas gila Zhao Rou, masuk akal baginya untuk melakukan hal seperti itu. Bukankah dia dibungkam? Tianjing bertanya. Tidak juga. Orang itu hanya memberi Zhao Rou cara untuk bunuh diri. Kata Ye Shikai. Ada ribuan cara bagi seseorang untuk bunuh diri. Bahkan jika orang itu tidak mengirimkan racun, Zhao Rou juga bisa bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding atau menggigit lidahnya. Hanya saja, hal itu lebih menyakitkan dan mudah ketahuan oleh para penjaga. Siapapun yang dapat melakukan hal ini pastilah seorang kultivator. Ye Shikai berkata dengan tegas. Saya setuju. Tidak mungkin orang biasa bisa menyelinap ke sini secara diam-diam. Kata Tianjing. Ye Shikai mengenakan sepasang sarung tangan putih, lalu mengambil seperangkat peralatan investigasi dan mulai menyelidiki tempat kejadian, terutama lokasi di pintu sel. Peralatan Biro Keamanan Nasional sangat canggih dan lebih maju daripada metode investigasi polisi pada umumnya. Ye Shikai segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Menurut pengantar Jin Li, penjara Biro Keamanan Nasional dibersihkan dalam semua aspek setiap hari, menggunakan penyedot debu khusus untuk memastikan bebas debu. Ye Shikai tiba-tiba menemukan ada serpihan kecil di tanah di pintu sel. Dengan menggunakan kaca pembesar, Ye Shikai akhirnya melihat dengan jelas bahwa itu sepertinya sepotong kulit. Ye Shikai memasukkan pecahan itu ke dalam tabung reaksi, menyerahkannya kepada Tianjing, lalu melepas sarung tangan putihnya. Jika Anda menyelidiki hal ini, Anda mungkin mendapatkan beberapa hasil yang tidak diharapkan. Oke. Tianjing menyerahkan tabung reaksi itu kepada seorang anggota staf dan berkata kepada Ye Shikai, apakah kamu tidak datang untuk menyelidiki besok? Haha. Kita harus pergi ke kelas. Ye Shikai tersenyum tak berdaya. Pergi ke kelas. Berapa umurmu? Kenapa kamu masih pergi ke kelas? Tianjing sedikit bingung. Ye Shikai sudah seusia ini dan sudah lulus kuliah, mengapa dia masih harus masuk kelas? Lihatlah sendiri. Ye Shikai menyerahkan jadwal kelas yang dibawanya ke Tianjing dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kursus Manajemen Keuangan Internasional. Lokasi, Sekolah Manajemen Keuangan, Universitas Yanqing. Setelah membacanya, Tianjing berkata dengan heran, Anda juga berbisnis. Istri saya yang melakukannya. Saya tidak tahu apapun tentang ini. Nona Su, jadi begitulah adanya. Tianjing tiba-tiba menyadari bahwa Su Qingyu adalah presiden sebuah kelompok terkenal di Yanqing. Tidak heran Ye Shikai ingin mengikuti kursus semacam ini. Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Tianjing menunjuk ke ruang rapat dan berbisik, bisakah saya bicara sebentar? Setelah memasuki ruang konferensi, Ye Shikai sedikit bingung. Apa yang ingin dikatakan Tianjing kepadanya? Itu sungguh misterius. Tianjing, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung padaku.
Tuan Ye, saya ingin jujur. Saya harap Anda dapat bergabung dengan Biro Keamanan Nasional. Tianjing berkata dengan serius. Ye Shikai sedikit terkejut, tetapi segera tenang. Baru hari ini, Zhang Ting ingin memenangkan hatinya, tetapi dia menolak. Dalam kasus Motman dan Sun Long, efisiensi tinggi Ye Shikai membuat semua orang terkesan. Meskipun Anda dan saya tidak begitu akrab sebelumnya, Tuan Ye, dan saya bahkan memberanikan diri untuk menguji Anda saat itu, atasan saya sangat memuji Anda atas kasus Motman ini, dan mereka juga menghargai bakat Anda, Tuan Ye. Saya dapat menyatakan dengan jelas bahwa bahkan di Biro Keamanan Nasional, hanya ada segelintir orang seperti Tuan Ye yang memiliki keterampilan dan kemampuan. Tianjing mulai menyebutkan berbagai kelebihan Ye Shikai. Meskipun sebagian perkataannya dibesar-besarkan, secara umum perkataan itu berdasar. Lagi pula, ayah Nona Su adalah teman lama Direktur Jin. Aku yakin Direktur Jin dan Ling Zeng akan sangat mendukungmu. Tianjing melanjutkan. Tianjing, kamu terlalu baik. Aku hanya diminta oleh Direktur Song untuk menangani kasus ini. Aku belum banyak memikirkan hal lain. Ye Shikai menolak. Sejujurnya, dia merasa tidak cocok menjadi polisi atau anggota Biro Keamanan Nasional. Terlebih lagi, karena identitasnya sebagai Dewa Tuhan, ia akan mengalami banyak ketidaknyamanan di masa depan, meskipun Biro Keamanan Nasional tidak mengetahui bahwa ia adalah Raja Neraka. Saya masih berharap Tuan Ye akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Dulu Anda adalah seorang prajurit dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Anda seharusnya memahami bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Mengapa Anda harus membatasi diri pada identitas seorang pegawai rendahan? Bab 265. Haha, aku lebih suka menjadi juru tulis. Tapi jangan khawatir, jika kamu mengalami kesulitan, aku akan membantumu. Ye Shikai berkata dengan acuh tak acuh, sayangnya, aku sedikit lelah hari ini, dan aku ada kelas besok, jadi aku pergi dulu. Tuan Ye, Tuan Ye. Ye Shikai mengabaikan larangan Tianjing dan akhirnya meninggalkan Biro Keamanan Nasional. Dia merasakan dalam hatinya bahwa dengan keadaan dan kepribadiannya saat ini, dia tidak lagi cocok bekerja di sistem tersebut. Akan lebih baik baginya jika menjadi pekerja yang baik. Hari sudah larut ketika mereka kembali ke masyarakat. Ye Shikai takut Su Qingyu mungkin menunggu dengan cemas, jadi dia melaju sangat cepat. Saat dia membuka pintu, lampu di ruang tamu masih menyala. Seperti yang diduga, mereka belum tidur. Ye Shikai menatap sofa dan melihat Su Qingyu dan Su Ziqing duduk berdampingan sambil menonton TV. Istri, Qingqing, kalian berdua belum tidur. Ye Shikai melepas mantelnya, duduk di sofa, dan mengupas apel untuk dimakan. Haha, teman sekelas Ye, jangan terlambat besok. Su Ziqing tiba-tiba tertawa dan membuat ekspresi seperti hantu. Ye Shikai tertegun pada awalnya, lalu dia langsung bereaksi. Karena mata kuliah tersebut diadakan di Sekolah Keuangan dan Manajemen Universitas Yenqing, dan Su Ziqing juga mengambil jurusan itu, jadi dia memanggil Ye Shikai dengan sebutan, teman sekelas. Tidak sopan sekali. Aku ini kakak iparmu. Ye Shikai berkata sambil memutar matanya. Qingqing, jangan main-main lagi. Su Qingyu memarahi dengan lembut, lalu menoleh ke Ye Shikai dan berkata dengan khawatir, kemana kamu pergi tadi? Biro Keamanan Nasional, menangani masalah yang terkait dengan kasus tersebut. Ye Shikai tidak memberitahu Su Qingyu tentang upaya Tianjing untuk memenangkan hatinya, karena takut Su Qingyu akan berpikir terlalu banyak. Apakah ini kasus Motman yang terjadi beberapa waktu lalu? Su Qingyu tiba-tiba menjadi tertarik, dan Su Ziqing duduk di sebelah Ye Shikai dengan penuh semangat. Mungkinkah para suster ini begitu tertarik dengan kasus supranatural semacam ini? Yah, kalau saja suamimu tidak begitu bijak dan berkuasa, apakah masalah ini bisa diselesaikan secepat ini? Ye Shikai berkata dengan bangga. Hah, tak tahu malu. Su Ziqing menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah Ye Shikai sedang membual. Lupakan saja kalau kau tidak percaya padaku. Aku akan bekerja di Biro Keamanan Nasional dalam beberapa hari. Ye Shikai tiba-tiba punya ide dan memutuskan untuk berpura-pura setuju dan melihat reaksi Su Qingyu. Apa, saudara ipar, kamu akan pergi ke Biro Keamanan Nasional? Itu sangat berbahaya. Saya keberatan. Sebelum Su Ziqing bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka mendengar teriakan keras. Itu suara Su Qingyu. Mereka berdua menoleh pada saat yang sama dan menatap Su Qingyu, yang tampak sedikit kehilangan kendali, merasa sedikit malu. Qingyu, kenapa? Kamu begitu bersemangat. Ye Shikai jarang melihat Su Qingyu kehilangan ketenangannya seperti ini, dan ada sedikit ekspresi kesal di wajahnya.
Saya nyonya rumah, saya tidak setuju. Su Qingyu menunjukkan sikap tangguh dan melirik dengan wajah dingin. Ye Shikai tidak menyangka reaksi Su Qingyu begitu intens, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Qingyu, ada apa denganmu? Ye Shikai bertanya dengan hati-hati. Aku tidak peduli. Kau tidak diizinkan pergi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Su Qingyu berkata dengan keras. Bahkan Su Ziqing belum pernah melihatnya seperti ini. Melihatnya begitu marah, Ye Shikai mulai menyesal telah berbohong padanya. Qingyu, aku hanya bercanda denganmu tadi. Aku tidak pergi ke Biro Keamanan Nasional. Ye Shikai segera datang untuk menghiburnya. Ekspresi Su Qingyu menjadi rileks, tetapi dia masih sedikit tidak yakin. Dia menatap Ye Shikai dengan waspada. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Aku biasanya sangat malas dan tidak cocok untuk Biro Keamanan Nasional. Ye Shikai mendekat dan memegang bahu Su Qingyu sambil tersenyum. Benci kamu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Su Qingyu dengan marah melemparkan bantal ke arah Ye Shikai. Di dalam ruangan, Ye Shikai dan Su Qingyu sedang berbaring di tempat tidur, namun keduanya berguling-guling, tidak dapat tertidur untuk waktu yang lama. Apakah kamu sedang tidur? Su Qingyu memeluk tubuh Ye Shikai dan berkata lembut, dengan aroma tubuh samar-samar melekat di sekitar Ye Shikai. Tidak. Ye Shikai juga tidak bisa tidur, jadi dia melipat tangannya di belakang kepalanya. Istriku, mengapa kamu begitu muak dengan kepergianku ke Biro Keamanan Nasional? Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Su Qingyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah dia tidak menyukai Biro Keamanan Nasional, atau ada alasan lain? Jangan tanya lagi. Kau sudah berjanji padaku. Jika kau mengingkari janjimu, kau akan jadi anak anjing. Dalam kegelapan, pipi Su Qingyu sedikit memerah. Pakan, kamu sangat menyebalkan. Su Qingyu dengan malu-malu meninju Ye Shikai, lalu tak dapat menahan tawanya. Haha, sudahlah. Jangan bahas ini lagi. Aku ada kelas besok. Ye Shikai tersenyum tipis, lalu membalikkan badan, lalu mereka berdua perlahan tertidur. Pagi selanjutnya, Ye Shikai berjalan ke ruang tamu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Saat dia di sekolah menengah, nilainya cukup bagus, tetapi dia tidak terlalu suka tinggal di kelas. Dia tidak pernah menyangka bahwa 8 tahun kemudian, dia akan kembali ke kelas. Setelah puluhan tahun bekerja keras, kita kembali ke masa sebelum pembebasan dalam semalam. Kakak ipar, mengapa wajahmu seperti orang yang baru saja kehilangan orang tuamu? Su Qingyu menatap penampilan Ye Shikai yang lesu dengan ekspresi licik di wajahnya. Sayangnya, masa lalu terlalu sulit untuk diingat. Ye Shikai menghela nafas dan melaju ke Universitas Yanqing. Karena itu adalah kursus pelatihan manajemen keuangan, Ye Shikai sengaja mengenakan setelan jas yang bagus. Wah, siapa cowok di sebelah cewek cantik dari Universitas Su itu? Dia tampan sekali. Begitu mereka turun dari mobil, mereka berdua menjadi pusat perhatian semua orang. Ya, mungkinkah itu pacarnya? Kata siswa lainnya. Sekarang saya ingat. Terakhir kali mahasiswi cantik Universitas Socho dilecehkan, dialah orang yang memukuli sekelompok perusuh dan bahkan memanggil polisi khusus. Ya, aku juga ingat itu. Kakak ipar, ini saatnya. Kamu harus belajar dengan giat. Su Ziqing menuntun Ye Shikai ke ruang kelas berjenjang dan mendorongnya masuk. Ye Shikai memandang orang-orang di kelas. Mereka semua tampak seperti kaum elit muda di dunia bisnis, serta beberapa wirausahawan parubaya. Ye Shikai memilih tempat duduk di belakang dan melihat sekeliling. Dia ingat banyak teman sekelas yang bersembunyi di belakang untuk tidur selama kelas. Meskipun Ye Shikai ingin melakukan hal yang sama, dia memikirkan harapan Su Qingyu dan mengurungkan niatnya. Karena dia sudah mendaftar, sebaiknya dia mengikuti kelas itu dengan serius. Tiba-tiba, Ye Shikai merasakan seseorang menusuknya dari belakang. Dia perlahan berbalik dan terkejut mendapati dia ada di sini juga. Mahasiswa Ye, kamu ikut ke kelas juga. Wanita di depannya menatapnya dengan main-main dan menjilati bibir merahnya. Shiki, mengapa kamu ada di sini juga? Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan suara keras. Wanita di depannya adalah ratu bawah tanah Yanjing dan seorang pengusaha terkenal di Yanjing, Luo Shiki. Hehe, kamu salah. Sekarang kamu harus memanggilku, siswa Xiao Luo. Luo Shiki berkata dengan penuh arti, lalu duduk tepat di sebelah Ye Shikai. Dia memilih tempat duduk di belakang, dekat dinding, dan meja-mejanya saling terhubung.
Satu-satunya jalan keluar sekarang diblokir oleh Luo Shiki. Bersambung.